Shalom dan selamat pagi buat kita. Saya percaya pada hari ini, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan baik-baik. Dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Nah saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa lagi dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak terhingga Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus dan bersyukur karena kami pada hari ini Tuhan mempunyai nafas yang baru, hari yang baru, keluarga yang ada. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari awal perdagangan hingga akhirnya Tuhan Yesus kebaktian kami pada hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya malaikat-Mu yang akan berkemah di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Baik dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selamanya, selamanya. Haleluya, selamanya Kau Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord. Tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena
lagu dan pujian kami Tuhan Yesus. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mudah-mudahan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom, selamat bertemu kembali saudara. Saya datang lagi untuk menyampaikan topik baru. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui channel ini saya ingin berkongsi buat Anda semua tentang topik keluarga. Ya, memang ini satu topik yang sangat luas. Tetapi kalau kita memandang kepada begitu Alkitab berbicara mengenai keluarga ini, saudara, saya rasa perlu ada pengajaran yang bersiri, serius topik tentang keluarga. Dan ini merupakan satu bagian pada hari ini yang saya sampaikan ini merupakan introduksi ataupun latar belakang daripada apa yang dikatakan Alkitab mengenai keluarga.
Baik saudara, mengapa kita memilih topik ini? Seperti mana yang Anda tahu bahwa kita tidak boleh lari dari hidup ini, kenyataannya. Setiap orang ada keluarga. Jadi mungkin yang bertanya, saudara, apakah topik ini sesuai, cocok, atau relevan untuk semua golongan? Saya katakan iya. Maupun bagi mereka yang sudah berpuluh tahun kawin atau menikah, dia masih relevan untuk Anda. Dan juga bagi mereka yang sedang memikirkan untuk menikah atau kawin. Mungkin ada yang sedang bertunang. Dan ini pengajaran sangat sesuai, sangat relevan buat Anda. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, saudara, setiap orang merindukan sesuatu hidup yang bahagia. Tapi pertanyaannya, adakah kita pernah membuka Alkitab? Kalau Anda seorang Kristen, pernahkah Anda berpikir, kalau keluarga itu, kalau kawin ataupun menikah itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab sebenarnya? Jadi setiap apa yang kita lakukan, saudara, perlu ada asasnya. Kalau ini melibatkan hidup saudara sepanjang hayat, sepertinya keluarga, di mana setiap orang harus ada keluarga. Jadi kita pastinya teringin sekali untuk mengetahui apa asas, apa foundation keluarga. Jadi saudara, di sini saya tidak menyampaikan secara general pandangan dunia, tetapi saya langsung kepada apa yang dikatakan Alkitab mengenai keluarga. Nah, dengan adanya pengetahuan, saudara, kalau kita sebelum kita melakukan sesuatu, kita memiliki ataupun mempunyai pengetahuan. Bila kita mempunyai pengetahuan ataupun apa yang dikatakan kebenaran mengenai perkara itu, saudara, itu akan banyak menolong kita bila kita memulakan hidup kita di dalam dunia itu, dunia perkawinan ataupun keluarga. Jadi kalau kita ingin sesuatu hanya memikirkan kebahagiaan tanpa mengetahui perkara yang mencabar dinamiknya perjalanan sebuah pernikahan itu, sehingga dikatakan itu adalah keluarga. Jadi kita mungkin mimpikan sesuatu tanpa mengira ongkos yang perlu kita tanggung, perlu kita bayar. Sesuatu yang berkualiti perlu ada ongkos yang perlu kita bayar, saudara. Memandangkan masyarakat kita, community kita pada hari ini, ramai generasi muda apa yang terjadi? Kemungkinan juga karena tidak melihat pandangan Alkitab di dalam hal ini. Dan sehingga perkawinan itu tidak kesampaian. Dan tidak sedikit yang cerai. Nah, ini yang kita lihat. Saya banyak kali, saudara, menemukan masalah ini dalam masyarakat kita, generasi kita. Seolah-olah mereka tidak begitu sedia untuk menghadapi perjalanan yang begitu mencabar, ya, merupakan pasangan
yang tidak sedia untuk berjuang, saudara. Karena sebuah keluarga atau pernikahan itu adalah suatu perjuangan, perjalanan, di mana kedua-duanya adalah dikatakan di dalam Alkitab harus bersatu membuat keputusan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi sebenarnya kesudahan dari semua itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, ingin kita membaca terlebih dulu dari Markus 10:43 hingga 45, di mana Tuhan mengatakan bagaimana kalau kita ingin menjadi seseorang yang mengetuai ataupun memimpin. Kalau bagi pria, seorang laki yang ingin kawin, dia harus tahu dia akan menjadi pemimpin. Anda mungkin tidak menjadi pemimpin di dalam masyarakat, di kampung, di gereja, dalam dunia politik. Tetapi Anda tak boleh lari dari menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Ya. Pikir saja, saudara, kalau kita sudah berpikir ingin menikah ataupun kawin, secara tidak langsung Anda menyahut panggilan untuk menjadi pemimpin. Mau atau tidak, itulah yang terjadi. Kalau Anda belum bersedia, itulah sebab banyak perkara terjadi tidak dapat Anda selesaikan. Dengar baik-baik di sini, saudara. Tuhan mengatakan, ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Siapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalangan kamu, mestilah melayan kamu. Siapa yang ingin menjadi orang yang pertama, haruslah menjadi hamba kepada semua. Demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Nah, itu yang dicatat di dalam Markus 10:43 hingga 45. Penyataan di bawah ini, ya, saudara, saya ingin kongsikan, memberi ringkasan mengenai 3 gaya kepimpinan. Dari petikan ayat yang sebentar tadi kita baca, ada 3 penyataan. Yang pertama, sekiranya kita mengusir orang, kita akan mengusir mereka sehingga mereka boleh keluar dari jalan kita. Tidak boleh alang-alang jika kita mau mengusir sesuatu. Dan penyataan yang kedua, sekiranya kita memimpin orang, kita akan dapat memimpin mereka sejauh mana kita telah pergi sendiri. Dan ini kenyataannya. Sekiranya Anda ingin memimpin, Anda hanya dapat memimpin sejauh mana Anda sudah pergi. Dan penyataan yang ketiga, sekiranya kita melayani orang, kita akan menolong setiap orang mengembangkan potensi dan kelengkapan yang diberikan Tuhan sepenuhnya. Setiap orang untuk pelayanan yang telah disediakan oleh Kristus untuk setiap orang yang percaya. Di dunia, orang sering mengukur kejayaan dengan jumlah harta yang mereka kumpulkan sebelumnya mereka meninggal dunia. Walau bagaimanapun,
Mereka tidak dapat membawa bersama mereka semua harta itu. Alkitab mengatakan, apa guna jika seorang memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan apapun? Itu yang dikatakan dalam Markus 8:36 hingga 37. Seringkali kita mendengar apa yang dikatakan kejayaan. Bila kita berbicara mengenai keluarga saudara, yang seringkali kita mendengar orang hanya bangga dengan satu aspek saja. Itu hanya merupakan persentase ataupun persen yang kecil. Bukan salah, tetapi itu merupakan sebagian yang kecil. Jadi yang dikatakan bahagia itu saudara bukanlah sesuatu yang kita kumpulkan. Mungkin dari aspek harta kekayaan, aspek pendidikan, dia tidak selesai begitu. Karena banyak di dalam aspek kehidupan ini selalu kita ada permulaan baru. Kalau hanya berjaya untuk mendidik anak ke tahap sehingga mereka itu dapat mendapat pendidikan yang tinggi, saudara, itu sebagian daripadanya, tetapi tidak semua di situ. Maka kita harus juga lihat dari aspek yang lain. Yang memang benar kejayaan menghasilkan ganjaran sehingga kita meninggal dunia, tetapi tidak menghasilkan apa-apa untuk selamanya. Yang tidak kekal ini saudara, apa yang kita buat di bumi ini, jika dia tidak menyumbang kepada hidup yang kekal, itu sementara. Jadi harus dilihat bagaimana kita mengimbangkan perkara itu supaya kita tidak terlalu membuang waktu untuk perkara itu. Sebaliknya Tuhan mengukur keberkesanan dengan kesetiaan dan kepatuhan kita ataupun ketaatan kita. Di dalam Matius 6, 19 hingga 21 mengatakan, jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merusakkannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak merusakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Ini memang benar, saudara. Di mana harta, disitulah hati orang. Nah, saudara, di dalam Markus 10, 29 hingga 30, ayat ini mengatakan, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang telah meninggalkan rumah, saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak atau ladang untukku dan untuk Injil, pasti akan menerima 100 kali ganda dalam dunia ini. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, serta penganiayaan, dan pada kemudian hari hidup kekal. Nah, di sini saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, oleh itu sama ada Anda makan atau minum atau apa saja yang Anda lakukan, lakukanlah semua demi kemuliaan Tuhan. Fondasi ataupun dasar Alkitab dalam pelajaran ini sengaja direka untuk menjadikan hidup Anda
dikira selama-lamanya menjelang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, mari kita mulakan dengan poin yang pertama, dasar Alkitab untuk keluarga. Bila kita berbicara tentang keluarga ini, saudara, Alkitab pernah menyebut tentang dua jenis keluarga. Nah, hari ini saya ingin mulakan siri topik mengenai keluarga. Dalam siri topik ini, kita akan fokus pada dua jenis, dua jenis keluarga. Dan kita semua memahami konsep keluarga fisikal, atau ada yang mengatakan biological family. Kita semuanya adalah sebagian daripada keluarga fisikal. Kita masuk ke dalam keluarga jasmani dengan kelahiran fisikal, atau kita masuk ke dalam keluarga itu dengan diterima. Satu-satunya orang yang mempunyai keluarga fisikal yang lain, kita melihat Adam dan Hawa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk keluarga manusia dalam topik ini. Namun Alkitab juga membicarakan keluarga rohani. Nah, saudara, kalau Anda baca dalam Yohanes 1:12 mengatakan, tetapi sebanyak menerimanya, kepada mereka dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan kepada mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini saudara, perbualan, pembicaraan, Nikodemus bersama Yesus. Dia perlu tahu dua jenis kelahiran, dan perkara tersebut dijelaskan kepadanya dalam Yohanes 3:3 hingga 6, di mana ia berkata, tapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, yang pasti saya katakan kepada kamu, kecuali jika seorang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana seorang lelaki dapat dilahirkan ketika dia sudah dewasa, sudah tua? Bolehkah dia memasuki kali kedua ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Yesus menjawab, yang pasti saya katakan kepada kamu, kecuali jika seorang dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus telah mengalami kelahiran fisikal, tetapi Kristus mengatakan bahwa dia harus dilahirkan dari Roh Kudus untuk mengalami kelahiran rohani. Dalam topik berikut, kita akan melihat bahwa kita akan membuat banyak perbandingan antara keluarga jasmani dan keluarga rohani. Baik saudara, kalau melihat kepada Kejadian 2 ayat 20 hingga 24, kita melihat sebuah keluarga, pembentukan keluarga merupakan rencana Allah bagi manusia. Oleh sebab itu, kalau kita melihat kepada teks ini, berbunyi demikian, maka manusia itu menamakan segala ternakan burung-burung di udara dan segala hewan di padang, namun begitu bagi dirinya sendiri. Manusia itu tiada seorang pun penolong yang sepadan baginya. Maka Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur dengan lena, dan sewaktu itulah dia mengambil sebatang tulang rusuknya untuk menutup ruang
lama tulang itu dengan daging. Daripada tulang rusuk yang diambilnya daripada manusia itu, Tuhan Allah membentuk seorang perempuan lalu membawanya kepada manusia itu. Berkatalah manusia itu, ini dia, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki. Itulah. Maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapa dan bersatu dengan istri. Lalu mereka berdoa menjadi satu. Nah, mari kita lihat di sini, saudara. Dalam petikan ini, kita mempelajari beberapa perkara mengenai cara Tuhan membentuk keluarga pertama di Taman Eden. Sekurang-kurangnya apa yang kita sudah baca, kita perlu belajar lebih kurang paling sedikit 6 perkara, saudara. Message yang disampaikan di dalam petikan ini. Komunikasi dalam keluarga. Adam perlukan teman. Yang pertama, saudara, yang kita belajar, kita melihat bahwa Tuhan harus menunjukkan kepada Adam bahwa dia tidak lengkap dengan dirinya sendiri. Ini ternyata manusia yang normal tidak pernah hidup sendirian. Dia perlukan orang lain bersama dengan dia. Paling tidak pun seorang perempuan bersama dengan dia. Karena ini dikatakan, Tuhan melihat itu. Manusia itu tidak lengkap. Sebagai hasilnya, saudara, ada tindakan Tuhan membawa semua haiwan itu kepada Adam, sehingga dia dapat menamakannya. Adam melihat perkara itu, ada sepasang binatang dari ladang, sepasang burung, dan ada sepasang pelbagai binatang dari yang telah diciptakan Tuhan. Namun Adam tidak melihat ada penolong yang sepadan dengannya. Yang pertama perkara yang mesti dilihat oleh Adam ialah dia mempunyai keperluan di mana hanya manusia lain yang dapat berkomunikasi dengannya, karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan hewan, burung, atau binatang yang dinamakannya. Ini sangat jelas di dalam Alkitab. Semuanya, jenis-jenis binatang, tidak cocok, tidak sepadan, tidak sesuai, dijadikan teman Adam, saudara. Dan perkara yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan pasangan untuk Adam dengan meletakkannya tidur dan melakukan pembedahan terhadapnya. Tetapi saudara, melihat ini, ada keunikannya. Bagaimana Tuhan menciptakan binatang-binatang dan bagaimana Dia menciptakan manusia yang sangat dekat di hatinya, secara khusus, meluangkan masa secara khas dalam penciptaan itu. Bagaimana Allah menciptakan binatang? Mari kita lihat, saudara. Semua binatang ini telah diciptakan oleh Tuhan hanya dengan perkataan, maka wujudlah segala binatang darat dan laut. Allah hanya mengatakan, terjadilah semua binatang. Kejadian 1:24-25 mengatakan, lalu Tuhan berfirman, biarkan bumi mengeluarkan makhluk hidup mengikut jenisnya, lembu dan makhluk yang menjalar dan binatang di bumi masing-masing mengikutinya. Baik, dan memang begitu.
Dan Tuhan menjadikan binatang di bumi sesuai dengan jenisnya. Binatang ternak mengikut jenisnya, dan segala yang merayap di bumi sesuai dengan jenisnya. Dan Tuhan melihat bahwa ia baik. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan mengucapkan kata-kata dan binatang itu wujud, saudara. Namun Tuhan melakukan sesuatu yang sangat berbeza ketika dia menciptakan Adam. Anda boleh merujuk dalam Kejadian 2 ayat 7. Mengatakan, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perkataan menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam hidung. Dan firman Tuhan mengatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelum dihembuskan nafasnya itu manusia itu belum hidup. Kalau saudara mendalami pelajaran ini, saudara, sebenarnya Tuhan menghembuskan rohnya sendiri ke dalam manusia itu. Di sini kita melihat Tuhan memberikan perhatian yang sangat pribadi kepada penciptaan manusia. Tuhan mengambil debu, membentuknya menjadi bentuk manusia dan menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia yang telah dia bentuk sehingga manusia menjadi makhluk hidup karena nafas Tuhan sendiri. Di sini kita melihat Tuhan memberi masa khas untuk penciptaan Adam. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang sama ketika dia menciptakan Hawa. Tuhan mengambil tulang rusuk dari sisi Adam. Semasa Adam sedang tidur dan dari tulang rusuk itu membentuk seorang wanita dan membawanya kepada Adam. Hawa tidak diambil dari kepala lelaki karena Tuhan tidak merancang untuk wanita menguasai lelaki itu. Hawa tidak diambil dari kaki manusia karena Tuhan tidak merancang untuk manusia untuk menguasai atau memperhambakan wanita itu. Sebaliknya Tuhan mengambil tulang rusuk dari dekat ke hati Adam. Tunjukkan pada Adam bahwa dia mengasihi dan menjaga wanita yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadikan lengkap. Supaya Adam menjadi lengkap. Adam menyadari bahwa dia sekarang adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Ia adalah hanya setelah dosa datang, hubungan sempurna antara lelaki dan wanita ini terancam. Sebelum itu, saudara, merupakan hubungan yang sangat sempurna. Itulah ciptaan, perbuatan Tuhan yang sempurna. Baik, kita terus, saudara. Perkara yang ketiga, kita melihat Tuhan membawa wanita itu kepada lelaki. Di sini kita melihat bahwa Tuhan melaksanakan perkawinan pertama. Wow. Kalau Tuhan yang memulakan ini, sehingga hari ini terus ada kawin mengawin, maka perbuatan dan sesuatu yang dilakukan Tuhan, saudara, perlu kita hormati dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan menyatukan mereka dan menjadikan mereka pasangan. Sekali manusia berdosa, lelaki mula menghadapi masalah karena manusia mula memilih pasangan berdasarkan fisikal mereka sendiri, keinginan dan bukannya meminta Tuhan untuk memimpin mereka menjadi istri
yang akan menjadikannya lengkap. Itu akibat daripada dosa. Kita melihat, saudara, ini digambarkan dalam Kejadian 6 ayat 2, di mana kita membaca bahwa anak-anak Tuhan melihat anak perempuan manusia, bahwa mereka cantik, dan mereka mengambil istri untuk semua orang yang mereka pilih. Di sini kita melihat bahwa lelaki mula memilih istrinya berdasarkan penampilan fisikal, dan bukannya watak ataupun kesalihan. Kita memilihkan corak. Kalau kita lihat, saudara, ya, corak Alkitab, ketika kita berdoa agar Tuhan memimpin kita menjadi pasangan yang mempunyai sifat saleh. Pengejaran Alkitab membawa kepada pemulihan ini, supaya kita tidak bergantung kepada apa yang dilihat oleh mata, tetapi bergantung kepada apa yang Tuhan lakukan. Baik, poin yang keempat, saudara. Kita melihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa manusia harus meninggalkan ayah dan ibunya ketika dia menikah dengan seorang istri. Ini agak unik dalam hal Adam karena dia tidak mempunyai ayah dan ibu untuk ditinggalkan. Namun kita melihat bahwa Tuhan memberikan prinsip utama untuk pembentukan keluarga yang saleh. Ini bukan membicarakan pasangan baru yang berpindah ke kawasan lain ketika mereka berkawin, walaupun itu mungkin berlaku. Dalam banyak budaya, 2 atau lebih generasi hidup bersama. Apa ini yang dibincangkan adalah pengambilan keputusan. Apabila seorang lelaki mengawini seorang istri, dia harus mengambil keputusan, bukan lagi bergantung kepada orang tuanya lagi, tetapi membuat keputusan bersama istrinya. Dan perkara yang kelima yang kita belajar, saudara, kita melihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa seorang lelaki harus berpaut kepada istrinya. Perkataan yang diterjemahkan cleave juga digunakan untuk berbicara tentang menyatukan 2 kepingan logam bersama. Seperti logam dipanaskan, kedua kepingan logam menjadi cair, lembut, yang memungkinkan mereka mengalir bersama. Oleh kerana kedua-dua kepingan logam itu bersatu, mereka bukan lagi 2 kepingan yang terpisah logam. Sebaliknya, mereka telah menjadi satu sebagian logam. Sebenarnya, jika logam itu ditimpal dengan betul, logam mengalir bersama sehingga satu bahagian lebih kuat daripada 2 kepingan asalnya secara berasingan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menghendakkan pasangan untuk membina hubungan yang sangat kuat antara satu sama lain dalam hubungan ini. Nah, saudara, poin yang keenam di sini, Tuhan mengatakan bahwa mereka harus menjadi satu.
salah satu kunci keluarga yang kuat adalah perkawinan yang kuat, di mana pasangan belajar berpikir. Dan bahasa yang digunakan begini, kita dan kita. Dan bukannya saya dan saya. Dan mulailah menggunakan ini, saudara, merujuk kepada yang satu. Walaupun dua, tetapi selalu inklusif. Sebagai tambahan kepada kesatuan fisikal. Ini bermakna mereka belajar berpikir dan bekerja sama sebagai satu pasukan. Banyak pasangan tidak pernah belajar berpikiran. Berpikir bukan tidak berpikiran, tetapi tidak belajar bagaimana berpikir dan bekerja sama. Bagaimana berpikir dan bekerja sama sebagai satu pasukan. Dan itu adalah salah satu halangan utama. Bila tidak sehaluan dalam pemikiran dan tidak pernah memikir bagaimana bekerja berpasukan, akhirnya akan timbul masalah. Bukan hanya masalah saja, tetapi masalah itu, saudara, akan mencetuskan konflik. Bila sudah konflik, saudara, akan menjadi parah. Akhirnya mungkin berlaku bercerai. Nah, untuk membangun keluarga yang saleh, pasangan memerlukan kerja berpasukan yang sebenar. Kita melihat pasangan yang menunjukkan hakikat bahwa mereka telah belajar berpikir dan bekerja sama sebagai seorang berpasukan secara fisikal dan rohani. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sangat jelas, saudara. Kita membaca. Dan dia menemui seorang Yahudi tertentu bernama Aquila, lahir di Pontus, yang baru-baru ini berasal dari Italia bersama istrinya Priscilla. Karena Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi untuk berangkat dari Rom, dan dia datang kepada mereka. Oleh itu, karena dia mempunyai perdagangan yang sama, dia tinggal bersama mereka dan bekerja. Karena dengan pekerjaan mereka adalah pembuat kemah. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pasangan ini bahkan pernah bekerja sama. Perniagaan mereka bersama. Namun kita melihat bahwa mereka juga bekerja sama sebagai pasukan rohani. Kita melihat ini kemudian di bab yang sama, pada suatu hari seorang lelaki bernama Apolos mula bercakap di rumah ibadat mengenai pengajaran Yohanes Pembaptis. Aquila dan Priscilla mendengarkannya, bercakap dan menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini memberi mereka peluang untuk pelayanan kerohanian sebagai satu pasukan. Nah, saudara dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 18:26 yang mengatakan, jadi dia mulai berbicara dengan berani di rumah ibadat. Ketika Aquila dan Priscilla mendengarkannya, mereka membawanya ke samping dan menjelaskan kepadanya jalan Tuhan lebih tepat. Aquila dan Priscilla memilih untuk bekerja sebagai pasukan rohani untuk membantu Apolos berkembang dalam kepahaman kerohanian ataupun spiritual. Kita juga melihat kesan pelayanan pasukan ini dalam 2 ayat berikut. Kisah Para Rasul
27 hingga 28 mengatakan, dan ketika dia ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara menulis meminta para murid untuk menerimanya. Dan ketika dia tiba, dia sangat menolong mereka yang percaya melalui rahmat. Karena dia bersungguh-sungguh membantah orang Yahudi secara terbuka, menunjukkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Karena Aquila dan Priscilla telah belajar bekerja sebagai satu pasukan, mereka mengembangkan seorang murid yang hebat, kesan untuk Tuhan. Kita melihat gambaran kedua mengenai pelayanan pasukan mereka di Rom. Dalam surat Rom 16:35, di mana kita membaca, salam Priscilla dan Aquila, rakan-rakan saya dalam Kristus Yesus, yang mengambil risiko hidup mereka sendiri untuk saya. Kepada siapa saya bukan hanya bersyukur, tetapi juga semua gereja orang bukan Yahudi. Begitu juga menyambut gereja yang ada di rumah mereka. Salam Epanetus, yang saya sayangi, yang buah sulung Akaya kepada Kristus. Di sini kita melihat bahwa mereka telah pindah ke Rom dan telah memulakan sebuah gereja di rumah mereka yang menjangkau orang lain di Rom. Pasangan saleh yang telah belajar untuk bekerja sama sebagai satu pasukan menyediakan asas untuk pembangunan keluarga saleh. Ini akan berlaku dalam keluarga fisikal kita sendiri. Namun, ini juga berlaku dalam pengembangan banyak keluarga rohani lain seperti yang kita tunjukkan. Yang lain dengan teladan kita bagaimana melayani Tuhan bersama sebagai pasukan yang saleh. Semoga Tuhan kaya berkatilah keluarga Anda. Karena Anda menjadi teladan yang kepada orang lain. Nah, saudara, untuk semua 6 poin yang saya sudah tampilkan di sini sebagai suatu permulaan introduction kepada pengajaran tentang keluarga dalam topik ini, saudara. Saya ingin menarik ke perhatian Anda semua. Karena banyak yang saya sudah sampaikan, jadi saya ingin membuat kesimpulan di sini. Jadi yang pertama, sekiranya Anda seorang suami, Anda bukan hanya bergelar suami atau bapa, tetapi Anda adalah seorang pemimpin rohani dan sekaligus bertanggung jawab menjadi seorang pelayan dalam keluarga. Seorang pelayan bukan mau dilayan, tetapi melayani semua dalam keluarga melalui teladan yang baik. Bukan pandang rupa, bukan pilih kasih. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, Anda perlu memiliki sikap suka belajar dan terbuka untuk menerima keluarga Anda. Dan Anda perlu belajar lebih mendalam untuk maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, Anda hanya dapat memimpin mereka sejauh mana Anda sendiri telah pergi. Ini bukan soal cakap sahaja, tetapi buat kerja. Yang ketiga, saudara, Anda perlu melihat peluang dan beri ruangan untuk anggota keluarga Anda berkembang. Memperkembangkan karunia rohani yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Dengan kata lain, Anda harus bervisi untuk mereka berkembang ke arah panggilan Tuhan.
Dan yang keempat, luangkan masa melabur dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mengukur kejayaan seorang dengan harta kekayaan, tetapi sejauh mana Anda menyahut panggilannya di bumi dengan bersandar kepada kekuatannya bagi kemuliaannya. Dan yang kelima, setiap kita adalah sebagian daripada ahli keluarga fisikal, namun perlu seimbang karena kita juga anggota dalam keluarga Allah secara rohani. Kita semua adalah anak Tuhan dan perlu menyatakan kebaikannya melalui keluarga masing-masing. Saudara mungkin punya title dan pangkat di pejabat dan di mana saja saudara. Tapi saudara dan saya tetap menjadi pemimpin di dalam keluarga. Orang akan melihat. Yang keenam dan yang terakhir. Kalau Allah yang memulakan pernikahan seperti yang kita belajar sebentar, maka sebuah perkawinan keluarga antara lelaki dan perempuan perlu dihormati dengan takut akan Allah. Secara praktikalnya, kita perlu mendemonstrasikan kasih Allah dalam keluarga Kristen. Nah, ini bagi saya cukup untuk sebagian yang pertama dalam topik tentang keluarga ini, saudara. Baik, sebelum kita melangkah ke bagian yang kedua, kalau kehendak Tuhan minggu yang berikut, saya ingin membawa kita dalam doa. Mari kita tunduk. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah membawa kami melihat asas dasar Alkitab mengenai sebuah keluarga. Engkau telah memulakan perkawinan di antara laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Marilah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tunjukkan terus kepada gereja-Mu pada hari ini setiap orang Kristen, supaya kami memahami kebenaran dari firman Tuhan, supaya kami penuh penghormatan, takut akan Tuhan dalam semua yang Tuhan telah lakukan untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu ini Tuhan, segarkan hubungan antara suami dan istri, kekeluargaan, supaya kami melihat keluarga harus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan saya berdoa bagi yang sudah menikah, yang berkeluarga berpuluh tahun. Tuhan segarkan cinta kasih sayang-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, agar semakin hari semakin berbuah lebat di dalam Yesus Kristus untuk menjangkau dunia melalui tindakan di dalam keluarga yang saling mengasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Nah, mari saudara, pada masa ini kita akan memberi masa untuk kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita sambil tangguh dijalankan baik dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun Anda berada, saudara, kita terus jalankan tangguh persembahan kita. Nah saudara, sedikit peringatan buat kita, jika kita daripada gereja yang lain bersama kita pada hari ini, nah saudara, kita boleh juga mengumpulkan persembahan
nih, kita serahkan uang persembahan Anda kepada gereja masing-masing. Oke? Jadi dengan itu saudara, bagi gereja BM Community Luton, kita boleh memberikan uang persembahan kita melalui online transfer yang telah diberikan kepada kita melalui WhatsApp dan juga pada sekarang ini. Oke, dipaparkan di dalam screen. Jadi saudara, dengan sambil tetap dijalankan, mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selamanya. Selamanya, haleluya, selamanya Kau Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord, tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat pagi dan selamat Hari Bapa. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Melai. Pada pagi ini saya ingin memaklumkan kepada kita mengenai pembukaan gereja untuk kebaktian kita. Kita akan memulakan ibadah kita di gereja pada tarikh 27 Jun 2020. Masa pukul 8 pagi. Jadi dengan itu
ada prosedur yang perlu kita patuhi bersama sebelum kita semua ke gereja. Yang pertama, kehadiran maksima adalah 250 orang, termasuk yang melayani dalam satu masa ibadah. Kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah dan warga tua berumur 60 tahun ke atas tidak dibenarkan untuk menyertai ibadah. Jemaat yang mempunyai gejala demam, batuk dan sesak napas adalah dilarang untuk menghadiri ibadah. Mereka yang mempunyai penyakit kronik adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan tidak digalakkan untuk hadir. Jemaat tidak dibenarkan membeli belah atau bersiar-siar sebelum menyertai ibadah kita pada hari Minggu. Bahagian ini saya minta kerjasama semua jemaat supaya tidak berhenti di kedai, shopping dulu sebelum datang ke gereja, dan minta kerjasama semua datang ibadah dulu baru buat hal yang lain. Yang kelima, tidak ada jamuan atau berkumpul selepas selesai kebaktian. Yang keenam, jemaat mestilah membawa dan menggunakan penutup hidung dan mulut sepanjang ibadah. Yang ketujuh, digalakkan membawa pen sendiri untuk mengisi buku kehadiran dan suhu badan. Yang ke-8, semasa datang ke gereja dan selesai ibadah, para jemaat dikehendaki melalui laluan yang sudah disediakan. Yang ke-9, jawatan kuasa pengurusan gereja akan mengatur tempat duduk dan akan menyah-cemar tempat duduk selepas ibadah. Yang terakhir, sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh pusat BM ataupun SIB dan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Sekian sahaja, Tuhan memberkati. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada hari ini. Saya percaya dan saya imani, saudara, kita sama-sama imani bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama Anda. Shalom Tuhan akan menyertai Anda dimanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Dan saya percaya darah Yesus yang telah mati pada kayu salib akan menyertai kita dan melindungi kita dari segala penyakit yang ada dimanapun kita berada. Ya saudara, duduk di rumah, stay at home, stay healthy, Tuhan memberkati.